Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Kita berjumpa kembali dalam lanjutan kajian kita Mafahim Yajibu an Tusahhah. Paham-paham yang keliru yang harus diluruskan. Karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita sampai kepada sebuah judul Thawbuz Zur, yang berartikan baju kepalsuan. Di mana kajian sebelumnya kita berbicara tentang bagaimana sesungguhnya wasilah yang kita jadikan dari makhluk untuk menjadi perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala merupakan hal yang tidaklah terlarang. Dan itu semua sudah kita bahas dengan panjang lebar dalam kajian yang sebelumnya. Maka satu-satunya perantara yang paling besar, paling luar biasa, paling berharga, yaitu wasilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah kita ke sebuah bab yang berjudulkan Thawbuz Zur. Thawbuz Zur artinya baju kepalsuan. Apa maksudnya di sini? Seseorang memakai baju, tapi kita tidak tahu sebenarnya bagaimana. Itu sebuah kebohongan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa ulumi asatidina wa masyayikhina wa ulumi ulama'il muslimin fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Al-ad'iya wal mutataffilun ala basatil haqiqah kathirun. Ketahuilah sesungguhnya orang yang mengaku serta mereka kekanak-kanakan mengaku ala basatil haqiqah kathirun, mengaku dirinya menguasai dalam sebuah bidang, terutama misalnya di bidang tauhid. Dia mengaku diri menguasai bidang tauhid. Di bidang ilmu tafsir dia mengaku dirinya ahli tafsir. Di bidang fikih dia mengaku dirinya ahli fikih. Dia mengaku-ngaku. Maka ini yang disebut dengan Thawbuz Zur, pakaian kedustaan. Dan ini sesungguhnya kathirun, banyak. Banyak di antara orang-orang mengaku dirinya dia berbicara tentang ilmu tauhid, dia padahal dia belum begitu menguasai ilmu tauhid. Dia mengaku dirinya menguasai dan berbicara tentang ilmu tasawuf, padahal dia tidak mendalami dan dia tidak menguasai ilmu tasawuf dan berbagai macam disiplin ilmu yang lainnya. Artinya Thawbuz Zur adalah orang-orang yang berbicara tentang sesuatu sementara itu bukan bidangnya. Itu intinya. Dan sesungguhnya orang-orang seperti ini sangatlah banyak. Wal haqiqatu bari'atum minhum wa la tata'arrafu lahum bi sihhati nisbatihim ilaiha. Dan pada hakikatnya adalah mereka jauh dari apa yang mereka ucapkan. Mereka berbicara tentang ilmu tauhid, mereka jauh dari ilmu tauhid. Mereka tidak paham dengan sebenarnya tauhid. Mereka berbicara tentang ilmu kalam, berbicara tentang ilmu tasawuf, padahal mereka belum mengetahui secara detail bagaimana penjelasan, bagaimana luar dan dalam daripada ilmu tersebut. Tapi dia berbicara tentang itu. Berbicara tentang hukum-hukum fikih, padahal dia baru sekedarnya tahu. Nah, kalau ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ini umum, diwajibkan pada kita semua. Ketika kita tahu sedikit tentang hukum wajibnya sholat, kita sunnah dan wajib untuk mengajak orang, berbicara kepada orang tentang apa yang kita ketahui tentang sholat, kita ajak sholat. Namun apabila berbicara sudah kerana hukum,
bagaimana sebenarnya sholat itu begini, gini. Itu perlu pengkajian ilmu yang sangat dalam. Tidak semua orang pantas untuk berbicara tentang itu. Tapi dari segi ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita mengajak orang sholat, nah itu perkara lain. Tapi berbicara luar dalam sementara kita tidak tahu tentang itu, maka kita termasuk sawabuz zur, orang yang memakai baju kepalsuan. Kita jeda sejenak mendengarkan azan. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa da'watil mustaqim wa ba'ath maqama innaka la tukhliful mi'ad. Kembali kita lanjutkan bahwa banyak kita akan temukan seseorang akan bicara padahal dia belum menguasai bidang itu. Maka orang ini termasuk thawbuz zur, orang yang memakai baju kepalsuan. Di antara yang disebut di sini sebagai contohnya adalah orang yang sering berbicara tentang tasawuf sementara dia belum menguasai bidang itu. Seperti tiada ubahnya mereka yang seperti ini
ibarat syair yang dikemukakan di sini, wa kullu yad'i waslam bilayla wa kullu yad'i waslam bilayla wa layla la tuqirru lahum bidzaka. Sungguh semua orang mengaku punya hubungan, ada kaitan, ada hubungan khusus dia dengan Laila, sementara Laila sendiri mengaku tidak pernah memiliki hubungan sama siapapun. Artinya kenapa? Dia hanya mengaku-ngaku saya pacarnya Laila, padahal Laila tidak punya pacar. Banyak. Saya bidangnya ilmu fikih, saya menguasai ilmu tafsir, saya ilmu tasawuf, saya ilmu hakikat, ilmu syariat dan segalanya. Tapi sebenarnya dia jauh dari bidang itu. Maka ini sangat banyak dijumpai, dan ketika itulah kita terjerumus ke dalam saubuzur, pakaian kedustaan. Walaqad bulina ma'syaral muslimin. Wahai kaum muslimin, sungguh kita diuji oleh Allah dengan perantara orang-orang ini. Kita diuji dengan banyaknya para ustadz-ustadz atau mengaku diri ulama, mengaku diri orang yang alim dalam bidang agama, padahal mereka jauh dari itu. Kita diuji dengan ini. Ini adalah ujian. Ketika banyak guru-guru kita berbicara semaunya, dia berbicara pada bukan bidangnya, maka ini adalah ujian bagi umat ini. Ya, bikatsirin min haula, ini menjadi ujian karena mereka jumlahnya banyak. Tidak satu dua orang yang bicara bukan pada bidangnya, tapi mereka sungguh banyak. Yaquruna safwatal ummah, dia mengotori kesucian umat ini. Wa yufarriquna bainal jama'at, dia bisa menjadikan pecah belahnya umat. Wa yurisunal adawata bainal akhi wa akhihi, dan orang-orang seperti ini bisa menjadikan orang yang tadinya bersaudara menjadi pecah. Orang-orang seperti ini bisa menyebabkan saudara pecah dengan saudara, ayah pisah dengan anak, anak benci dan konflik terhadap keluarganya sendiri. Kenapa? Karena banyak orang yang berfatwa bukan pada bidangnya. Wa akhihi wa waladihi wa abi, orang ada yang berpisah dengan si istrinya hanya karena pendapat. Ada orang bertengkar dengan ibu bapaknya, bahkan wal'iyazubillah tidak tegur dengan saudaranya hanya dengan paham yang disebarkan oleh orang-orang seperti ini. Masya Allah, diterangkan di sini begitulah efek daripada ketika yang bicara itu adalah orang yang menggunakan baju kepalsuan. Dia bicara bukan ahlinya. Maka seperti syair Bapak Maulana Syekh yang sering kita dengar, rajin belajar pada ahlinya. Jadi manusia ini berbidang-bidang. Ada yang ahlinya di tafsir, ada yang ahlinya di tasawuf, ada yang ahlinya di fikih dan sebagainya. Jangan berguru menanyakan tentang arti bahasa Inggris pada guru yang tidak tahu bahasa Inggris. Tanya pada ahlinya. Rajin berguru pada ahlinya. Ketika engkau salah memilih guru, maka salahlah kejarian kita. Ketika kau salah bertanya, maka salah pula jawaban yang akan engkau dapatkan. Wa yadkhuluna ila tashihi mafahimil Islam min babil uquq. Mereka mulai masuk dengan alasan mau membenarkan paham-paham dalam Islam ini, tapi jalannya masuk salah. Wahiya bil uquq, dia masuk dengan tujuan untuk membenahi ajaran-ajaran Islam, memurnikan ajaran-ajaran Islam, tapi dia mulaikan dengan mendurhakai para ulama. Uquq artinya durhaka, melawan para ulama. Itu dasarnya. Artinya ketika pendapatnya langsung menyerang pendapat-pendapat ulama yang besar dan muktabar, hati-hatilah. Itu ciri-ciri saubuzur, ciri-ciri ulama, ustadz yang memakai baju kepalsuan. Karena kalau itu bukan baju kepalsuan,
mereka akan sadar dan mereka akan menundukkan kepala dan merendahkan diri, apalagi di hadapan para ulama yang sudah jelas lebih kaliber, lebih banyak hadis, lebih banyak Quran yang mereka hafal, mereka lebih menguasai berbagai macam bidang ilmu, sementara kita hanya satu yang kita ketahui, maka niscaya kita akan merundukkan kepala. Kita tidak akan berani menyalah-nyalahkan, apalagi menghujat meskipun dalam beberapa prinsip kita berbeda. Tapi untuk sampai menghina, mengkritik, itu tidak akan. Ketika dia mengkritik dan menghujat, apalagi sampai menghina, apalagi sampai menganggap itu guru saya sesat. Hati-hati. Itu ciri-ciri ulama saubuzur, yang memakai baju ulama, tapi dia sebenarnya ulama. Dia bicara tentang hadis, dia sebenarnya belum menguasai hadis. Dia bicara tentang Quran, dia sebenarnya belum menguasai ulumul Quran. Wa yaslukuna fit tamassuki bi atharis salafi bisabili al-juhud. Dia beralasan untuk masuk ke umat ini untuk membawa orang agar lebih lagi berpegang teguh kepada mazhab-mazhab salafus saleh, pendapat-pendapat salafus saleh. Perkataannya luar biasa hebat. Kita harus kembali kepada bagaimana kebiasaan-kebiasaan dan pendapat para salafus saleh. Benar, tapi dia mulai dengan al-juhud. Apa artinya juhud? Dia mengingkari. Jadi seharusnya seandainya datang membenahi, dia tidak mengingkari yang pertama sudah ada, yang dalilnya ada, yang ulama-ulama muktabar sudah akui keberadaannya. Dia tidak boleh mengingkari. Tapi dia hanya bisa mengatakan, oh ini memang benar, ini ada dalilnya, ini. Tapi alangkah baiknya, karena ada hadis, ada dalil yang ini lebih kuat, mungkin sebaiknya ini yang kita ikuti. Nah, inilah ciri-ciri orang yang tidak memakai saubuzur. Tapi kalau datang-datang, itu bid'ah, itu tidak ada dalilnya itu. Itu berarti ciri-ciri orang menggunakan baju kepalsuan. Berarti dia bicara menunjukkan dirinya bahwa dia belum menguasai dalam bidang yang dia bicarakan. Karena kalau dia sudah menguasai, maka dia akan menghargai pendapat-pendapat yang memang sudah menjadi khilafiyah di zaman dahulunya. Wa yastabdiluna al-hikmata wal mau'izata al-hasanah wal ra'fata wal rahmah bil ghazzati wal jafwati wa su'il adab. Dia mengganti tata krama, tata cara orang berdakwah dengan ucapan yang lemah lembut, saling menghargai dan saling menghormati, sambung silaturahmi. Dia tidak memulai dengan itu, tapi dia mulai dengan pengingkaran terhadap apa yang sudah ada, meskipun dalilnya ada. Dia keras, bil golzah, dia mengingkari itu dengan keras, bukan lembek-lembek. Wasu'il adabu wa qillatiz dzauq, orang seperti ini adalah etikanya sangat buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak menghargai pendapat orang lain, maka kita termasuk orang yang beretika buruk. Wasu'il adab wa qillatiz dzauq, dan sedikit sekali rasa empati kita. Rasa untuk menghargai orang lain itu sedikit. Maka ketika rasa menghargai pendapat orang lain ini sedikit, itu pertanda baju kita baju kepalsuan. Inna minal ad'iya, sesungguhnya ada orang yang menisbatkan dirinya, mengaku-ngaku, ulaikal ladzina yansibuna anfusahum ila tasawuf wa hum ab'adun nasi min haqiqatihi wa jauharitihi. Ada orang yang menisbatkan dirinya, mengatakan dirinya menguasai bidang tasawuf, bahkan dia mengatakan dirinya ahli tasawuf. Wahum ab'adun nasi an haqiqatihi wa jauharih, tapi padahal sebenarnya dia adalah orang yang jauh dari hakikat tasawuf. Dia jauh, dia tidak menguasai yang namanya tasawuf, tapi dia mengaku dirinya ahli tasawuf.
Fasyawwahu suratahu wa dannasu karamatahu. Orang-orang seperti ini dia telah merusak nama baik tasawuf itu sendiri, dan wadannasu karamatahu, dia mengotori kemuliaan yang ada pada tasawuf itu sendiri. Wa afsadu siratahu, dan dia merusak sejarah murni, sejarah lurus daripada tasawuf. Wajarru ilaihi, dan dia mencaci maki, mengkritik habis-habisan kepada tasawuf. Wa ila a'immatihi, dan mengkritik habis-habisan kepada imam-imam tasawuf, orang-orang yang terdahulu yang benar-benar menguasai ilmu tasawuf. Minas sadatil arifin, yaitu orang-orang yang al-arifu billah, dekat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wal asatidah al-murabbin, dan ustadz-ustadz yang murabbin. Di sini di kalangan tasawuf dari dulu orang disebut ustadz itu ada di kalangan tasawuf sebuah panggilan yang luar biasa. Al-ustadzul murabbin artinya orang yang membawa pencerahan kepada seseorang, dan murabbin langsung dibimbing. Berbeda dengan ustadz mengajar. Dia ngajar, anak itu belajar sendiri di rumah. Anak itu berpikir bagaimana cara prakteknya. Sementara al-murabbin setelah dia mengajarkan langsung dibimbing, alias dipraktekin langsung dibimbing anak itu. Itu al-ustadzul murabbin. Dan mereka ini semuanya dikritik habis-habisan oleh orang yang mengaku tasawuf, padahal dia bukan ahli tasawuf dan bukan orang yang paham tentang tasawuf. Dan ini menjadi ujian bagi kita, terutama orang awam. Dia berbicara tasawuf, kita tidak tahu itu apakah berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita hanya tahu dia guru tasawuf, kita ikuti saja. Hati-hati. Karena seperti inilah yang akan merusak agama ini, yang akan merusak akidah tasawuf sebenarnya yang lurus akan menjadi bengkok. Nama tasawuf yang sebenarnya harum akan menjadi tercemar. Oleh karena itu, mari kita pahami baik-baik dan kita seleksi apa yang kita dengar. Hati-hatilah memilih guru. Hati-hati memilih guru. Karena bisa jadi dia berkata manis, tapi ada di balik itu dia akan merusak agama kita. Maka sangat luar biasa Al-Maghfurullah Al-Mukarram Maulana Syekh membuat sebuah lagu. Satui jati teparan ulama, salim saleh ikhlas dan tegak, berjuang dekna karena upah, lepadan batur si jari panjak. Memilih guru itu harus dengan benar-benar, dengan teliti, yang benar-benar ada dalam kategori ulama. Meskipun ulama kecil-kecilan, minimal ada 4 itu. Alim, dia tahu di bidangnya. Kita mau belajar ilmu fikih di sana, dia harus tahu ilmu fikih. Apakah harus menguasai segalanya? Ilmu fikih itu kan banyak. Tidak. Ketika kita tahu dia paham tentang sholat saja, kita boleh bertanya tentang sholat saja. Jangan kita tahu ustadz itu baru dia bisa sampai bab sholat, kita tanya sampai bab haji. Bukan juga. Artinya apa yang kita gurui itu dia sudah kuasai. Kita belajar pada seorang guru bahasa Inggris. Dia paham bahasa Inggris, maka kita memilih guru yang alim. Kita mau belajar nahwu saraf, kita belajar kepada guru yang bisa nahwu saraf. Kita belajar bertanya kepada guru, kepada seorang guru mengenai makna Al-Quran, tafsir Al-Quran. Kita belajar kepada ustadz yang paham tentang tafsir Al-Quran. Itu intinya. Alim soleh, kemudian soleh. Dia tidak terang-terangan berbuat dosa. Tak ada manusia yang sempurna. Masing-masing punya kelemahan. Tapi saleh adalah orang mampu
menghindar diri dari dosa besar dan tidak terjerumus terus-menerus ke dalam dosa kecil. Ikhlas dan tegak. Ini pertama, kita harus mencari guru yang alim. Dia bisa di bidang itu. Kemudian alim soleh. Kedua, dia orang soleh, tidak pembuat dosa besar. Lalu ikhlas dan tegak. Ikhlas, orang yang guru yang mengajar kita ikhlas, bukan karena upah. Saya ngajar nih biar dapat amplop banyak. Itu tidak ikhlas. Saya ngajar ini agar ini dan itu ada bla 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 bla. Itu tidak ikhlas. Jangan mencari begitu. Cari yang tanpa upah. Kemudian ikhlas dan tegak. Tegak artinya istiqomah, tahan banting. Karena untuk mengajar seseorang itu banyak ujian. Entah dikritik sama teman, dikritik sama murid sendiri, itu ujian, harus tahan banting. Entah dicemohkan orang, muncul fitnah yang bermacam-macam, muncul pendapatnya diseterukan, dibanding-bandingkan, itu akan banyak ujian benaran. Dia harus banting tulang. Nanti kalau kita berguru kepada enggak banting tulang, kita sedang asik-asiknya belajar fikih, dia dapat cercaan atau ada tekanan dari pihak lain, dia langsung bubarkan diri. Kita yang menuntut ilmu langsung bubar, mencari guru yang lain lagi. Akhirnya kita mengaji itu tertunda-tunda. Maka cari guru yang alim, soleh, ikhlas, tegak. Innana la na'rifut tasawwuf wa khurafat wa abatil wa dajlan wa su'uzah. Sesungguhnya kami, kata pengarang, kami tidak mengenal di dalam tasawuf itu ada tatarrufat, nazariyatul filsafah. Enggak, khurafat. Kami di dalam tasawuf itu tidak mengenal namanya khurafat. Hayalan. Berbicara tentang sesuatu yang tidak-tidak. Kami tidak mengenal itu. Kenapa? Kalau ada yang bicara seperti itu akan menjadi senjata bagi orang yang tidak suka tasawuf. Misalnya ada orang dibukakan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, besok akan terjadi begini, lalu dibicarakan. Ini dilarang. Innana la na'rifut tasawuf wa khurafat wa batil wa dajalan wa su'uzah. Kami tidak mengenal adanya khurafat dalam tasawuf. Jadi ini berarti banyak orang mengaku ilmu tasawuf, ahli tasawuf, lalu belajar mengajarkan orang tasawuf, lalu bicaranya khurafat. Khurafat itu sesuatu yang enggak masuk akal, menghayal-hayal jauh-jauh yang tidak karuan. Karena khurafat itu tidak bisa dibicarakan. Andainya ada pengalaman spiritual tersendiri, itu bukan untuk disebarluaskan, itu untuk dia sendiri. Karena tidak mungkin juga apa yang dia dapatkan bisa dipahami dan bisa diterima oleh akal orang lain. Jadi orang tasawuf mengaku diri tasawuf, lalu pengalaman spiritualnya dibicarakan di depan orang banyak, maka ketika itu akan membuat orang lain, orang awam bingung. Maka hikmahnya mungkin imannya dia sendiri semakin bertambah, tapi justru akan merusak iman-iman orang yang lain. Oleh karena itu fatwa ulama berbicara tentang ini tidak sama. Kenapa? Mereka melihat kondisi. Kita lihat seperti kisah Al-Hallaj, Syekh Siti Jenar. Mereka dimatikan bukan dianggap syirik. Tapi di depan publik dia mengatakan ini harus dibunuh karena ini syirik. Tapi mereka tidak meyakini dia syirik. Tapi dia dihukum mati karena berbicara tentang segala sesuatu yang dia alami di depan orang banyak. Sehingga menyebabkan orang awam yang banyak itu menjadi salah jalan. Makanya ketuanya harus dibunuh. Meskipun dengan meyakini dia itu tidak keluar dari Islam. Tapi para ulama untuk menghambat pengajarannya yang bisa menyesatkan orang,
makanya dia dibunuh. Tapi untuk meyakini dia sesat tidak, tapi di ucapan iya. Ini untuk menyelamatkan akidah orang awam yang banyak. Innana la na'rifu tasawuf wa nazariyatil falasafiyah. Dan kami tidak mengenal di dalam tasawuf itu pandangan-pandangan filosofi. Au afkarin ajnabiyah, atau pikiran-pikiran orang asing, orang barat. Au aqaidin syirkiyah, hululiyah, au ittihadiyah. Atau kami juga tidak mengenal di dalam tasawuf itu adanya akidah-akidah yang mengandung kesyirikan seperti hululiyah dan ittihadiyah. Apa itu hululiyah, ittihadiyah? Hululiyah adalah orang yang mengaku Allah menitis pada dirinya. Ada bagian daripada Allah yang menitis ke dalam dirinya. Ini hululiyah. Hulul artinya masuk. Sementara ittihadiyah orang yang mengaku dia melebur dengan Tuhan. Maka keduanya ini adalah akidah-akidah asyirkiyah menurut beliau. Karena beliau membicarakan, dan ini kitab untuk umum, membicarakan tentang akidah-akidah yang bisa membuat orang masuk kepada syirik. Sehingga nanti ada yang mengatakan saya ini adalah Allah. Dia bicara bahwa di dalam dirinya ada Allah. Nanti ada baca-bacaan atau kalimat yang mengatakan dayaku adalah Allah, napasku Allah, hidupku Allah, kekuatanku adalah Allah, ucapanku Allah, apa yang kuucap jadi maka jadi. Ada ungkapan-ungkapan seperti itu, dan ungkapan-ungkapan seperti ini adalah secara zahir dan lafzinya adalah ungkapan-ungkapan syirik. Tapi pada hakikatnya, seperti yang dijelaskan di awal kitab, apabila ada ungkapan seperti itu, maka wajib dibawa kepada makna majazi. Artinya ketika ada orang mengatakan aku bersama Allah, bukan zat Allah yang berada di sana. Kalau kita meyakini zatnya, maka berarti Allah kecil. Berarti Allah bisa bertempat, bisa diraih. Lalu kalau kita katakan ada bagian Allah yang menitis ke dalam diriku, kita akan terjerumus ke dalam pendapat bahwa Allah itu punya bagi-bagian, punya struktur. Maka wajib ini dibawa kepada makna majazi. Aku menyatu dengan Allah. Artinya apa? Allah tetap berada di mana Dia mau. Allah tetap berada pada sesuatu yang tidak ada di dalam pikiran kita dan tidak mampu kita pikirkan. Dia tidak butuh tempat. Dia tidak butuh arah. La haula wa la quwata illa billah. Sampai kita tidak bisa membayangkan bagaimana Allah. Maka sebagaimana dalam riwayat dikatakan, tafakkaru fi sifatillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan sifat-sifat Allah, jangan pernah berpikir tentang zat Allah. Maka ketika ada orang mengatakan saya menyatu dengan Allah, maksudnya sifat Allah. Artinya dia hatinya yang selalu bersenandungkan nama Allah. Dia senantiasa berzikir. Lalu ketika ada orang mengatakan ini secara terang-terangan dan terbuka, sehingga menyebabkan orang lain banyak yang sesat, maka orang ini harus ditangkap. Tapi ketika pendapat seperti itu, dia renungi sendiri, dia alami sendiri. Kalau bahasa dulu kita ngaji bawah alang gitu, tidak sembarang orang bisa memahami seperti itu. Maka ngaji-ngaji seperti itu dia punya khususiat tersendiri. Ya, ada dalam Al-Mawsu'atu fi Tasawuf, sebuah karangan yang sangat luar biasa. Di sana menjelaskan bagaimana hakikat-hakikat tasawuf dan dalil-dalilnya. Maka tidak ada yang salah dengan tasawuf. Yang salah adalah orang yang tidak memahami tasawuf langsung mencaci-caci atau mengkritik paham tasawuf itu sendiri dengan berdalilkan dalil-dalil yang secara lafziyah dimaknakan sendiri. Sementara kita sudah belajar sejauh sebelumnya ini bahwa lafaz dan kalimat itu ada yang lafziyah dimaknakan dan ada yang wajib dimaknakan secara majazi.
Innana nabra'u ilallahi min hadza kulluh, kami berlindung dan kami tidak ikut campur, kami bersih dari kelompok-kelompok yang selalu berbicara kurafat meskipun dia tasawuf. Ini untuk membela diri karena kalangan-kalangan yang dari kalangan al-jumud yang mengaku diri salafi atau wahabi, mereka selalu memojokkan kata-kata tasawuf dengan dalil-dalil yang lafziyah. Nah, ini beliau mengatakan kami ahli tasawuf tidak ada istilah kurafat-kurafat. Lalu mereka mengatakan kita ikut pikiran-pikiran filosofi orang barat. Kami mengatakan kami tidak ikut pandangan-pandangan orang barat. Semua yang ada di tasawuf ini bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Hanya pendapat mereka yang mengatakan kita berpegang dan mengikuti pandangan-pandangan orang barat. Tapi hakikatnya kita adalah orang yang berpegang kepada pandangan-pandangan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di dalam tasawuf ini sehingga ada yang dikatakan di sini, innahu imanu yatlaqu fi qulubi ashabis samilah. Orang-orang tasawuf ini dia memiliki keimanan yang sempurna di dalam hatinya, penuh dengan keimanan, hatinya penuh dengan keimanan, cahaya iman di dalam hati mereka. Al-mutawajjihatul mutla'atu daiman ilallah. Hati mereka senantiasa, zikir mereka, ingat mereka, ucapan mereka senantiasa tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yara kaifa anna ar-rajula minhum, dan akan kita lihat orang ahli-ahli tasawuf ini ada di antara mereka yang hidup yuraqibuhu, mana dia? Minhum ya'isuna daiman fi maqamil ihsan. Orang-orang yang benar-benar tasawufnya, kita akan menjumpai dia ke dalam ya'isuna daiman fi maqamil ihsan. Mereka hidup dalam keadaan maqam ihsan. Maqam ihsan, apa maksudnya maqam ihsan? Yarallaha fi kulli syai'. Orang yang sudah mampu melihat melihat Allah di semua sesuatu. Dia lihat pintu, ingat Allah. Lihat lampu, ingat Allah. Lihat baju, ingat Allah. Lihat lemari, ingat Allah. Lihat tembok, ingat Allah. Dia tidak melihat satu makhluk apapun kecuali akan membawanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Non-stop. Mulai dia bangun tidur, dia bangun, dia berdoa, langsung dia ingat Allah yang menghidupkan dia. Dia berangkat ke kamar mandi, dia berdoa, ingat sabda Rasulullah ketika masuk di sini ada gini-gini. Ingat itu perintah Allah untuk taat dan mengikuti sunnah Rasulullah. Dia berangkat kerja, dia ingat segalanya. Dia sedang menjalankan apa yang ditakdirkan dan diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala gerakan, apa yang dilihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasa akan membuat dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan maqam ihsan, yaitu orang yang mampu melihat Allah di segala bentuk ciptaannya. Sehingga diriwayatkan seseorang untuk membunuh seekor semut pun mereka akan merasa berdosa. Kenapa? Ketika mau melihat semut, dia sangat bangga dan sangat terkagum kepada Allah. Bayangkan, kalaulah membuat manusia mungkin gampang karena manusia besar, bisa naruh matanya di sana, bisa hidungnya di sini, bisa disusun. Tapi semut yang kecil, dia punya mata, dia punya usus seperti kita, dia punya lubang apa macam segalanya. Bagaimana bentuknya, badannya sendiri sekecil apapun, bagaimana bentuk urat sarafnya sekecil itu. Dia akan berpikir ke arah segalanya yang akan membawa dia hanya Allah, Allah, Allah. Apa yang dia lihat, dia ingat Allah. Bukan berarti maknanya bahwa dia lihat pintu, ada Allah yang nampak di sana. Dia lihat jajan, ada Allah yang nampak di sana. Enggak berani dimakan. Nanti lihat istri orang, ada Allah di sana. Enggak. Artinya ketika melihat segala makhluk,
dia akan langsung teringat kepada pencipta makhluk itu. Dan orang yang seperti ini baru dikatakan maqam al-ihsan. Wa yuraqibuhu fi kulli harakatin min harakatih. Orang yang sudah masuk ke dalam makam ihsan ini, dia akan menjaga dirinya. Dia tidak akan melangkah sekecil sedikit apapun kecuali dia berpikir bahwa Allah melihatnya. Dia takut untuk berbuat salah karena Allah tahu. Dia takut untuk melangkahkan kaki ke tempat yang salah karena Allah tahu. Dia takut untuk mengucapkan sesuatu yang salah karena Allah dengar. Itu orang yang masuk ke dalam kategori maqamul ihsan. Bal yuraqibuhu ma'a kulli nafasin min anfasih. Bahkan mereka mengawasi setiap helai napas yang keluar. Ketika dia mengeluarkan napas, ada Allah. Bukan maksudnya keluar napas, Allah yang keluar. Masuk napas, Allah yang masuk. Enggak. Keluarnya napas, dia sempat mengingat Allah. Masuknya lagi, dia ingat Allah. Keluar masuk napas, ingat Allah. Makanya ada yang disebut dengan zikir napas. Bukan berarti bahwa harus napas keluar Allah, napas masuk huwa. Enggak. Itu hanya latihan agar hatinya selalu mengingat Allah di setiap helai napasnya. Bukan harus teratur, kalau ini keluarnya harus Allah, masuknya harus Allah, huwa, dan sebagainya. Enggak. Itu hanya latihan. Karena nanti di ujung puncaknya dia tidak akan menyebut bahwa masuknya adalah Allah. Keluar masuk semuanya. Semua kehidupan ini, tah napas, penglihatan, segalanya. Bahkan dari sekian ribu butir napas yang bisa diperiksa oleh mikroskop, di sana ada Allah, Allah, Allah. Itu maksudnya. Bukan berarti Allah keluar masuk. Dia akan mengingat Allah di setiap napasnya. Min kulli nafasin ma'anfasih. Setiap helai napas. Satu kali napas ada Allah. 1000 napas setiap hari, dia akan menyebut nama Allah ribuan. Tapi saya kira tidak ada seorang pun yang mampu menghitung berapa kali dia bernapas. Sementara kita kalau menyebut nama Allah banyak yang sering. 33 kali atau 1000 kali. Tapi untuk menghitung napas sulit. Maka orang-orang seperti ini berusaha mengingat Allah di setiap helai napasnya. Artinya tiada detik pun, tiada satu detik pun kecuali dia ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang-orang seperti ini beda senantiasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan percaya ada orang udah sampai ke makam ihsan tapi sholat subuh jam 8. Ada orang mengaku selalu segalanya dia ingat Allah, tapi sering mengkadak zuhur dan asar disatukan, lengah terhadap waktu sholat 5 waktu. Jangan percaya dia masuk ke dalam makam ihsan. Lalu ada yang membantah-bantah orang tuanya, suaranya lebih besar dari orang tuanya, padahal dia mengaku apa yang dilihat adalah Allah, segala yang dilihat adalah Allah. Jangan percaya. Karena seseorang yang ingat Allah, yuraqibu harakatahu, dia akan merakib, dia akan mengawasi segala apa yang akan dia lakukan. Tak mungkin itu akan melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada ajaran mengatakan tasawuf, tapi dia meremehkan syariat-syariat Islam, maka jangan percaya. Orang yang menjalankan tasawuf dengan benar, sesuai dengan syariat-syariat itu, dia tidak akan pernah lengah dan tidak akan pernah apalagi sampai meninggalkannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulan daripada judul yang mengatakan saubuz zur, baju kepalsuan, adalah orang-orang yang suka berbicara tentang suatu masalah atau suatu disiplin ilmu, sementara itu bukan bidangnya. Dan ini yang akan merusak. Orang yang berbicara tentang tafsir Al-Quran, sementara itu bukan bidangnya, maka dialah yang akan merusak ajaran tafsir itu atau makna tafsir itu. Orang yang berbicara tentang tasawuf,
Padahal dia bukan ahlinya, dia tidak tahu, dia hanya melihat dari jauh lalu mengatakan itu bid'ah, itu khurafat, itu pikiran-pikiran filosofi orang barat. Sementara dia tidak pernah terjun masuk, maka itulah orang-orang yang akan merusak tasawuf itu sendiri. Maka ketika kita mengaji, carilah guru yang baik, pahami, dengarkan, dan tingkatkan keimanan kita. Apapun ilmu yang masuk, renungkan, resapi. Kalau itu bercanggah, berlawanan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, jangan diterima. Kurang lebihnya, kesempatan ini kita tutupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di kesempatan selanjutnya dan judul yang selanjutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah dan selalu istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita dalam berbuat amal, berbuat mensiarkan agama Allah ini. Jangan sampai kita terjebak, jangan sampai kita terlena karena virus ini lalu kita lupa, kita tidur aja. Tetap tingkatkan amal ibadah kita, tetap tingkatkan kualitas keimanan di hati kita. Jangan sampai kita menjadikan corona ini sebagai alasan kita untuk tidak beribadah. Nah, kesempatan ini mari kita untuk sholat tarawih dulu masing-masing di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.